Bitch I'm me. Bitch do me. Bitch do me. Langkah pertama, siapkan 1 kg kacang kedelai, kemudian cuci bersih kacang yang telah disediakan. Cuci hingga 3 kali dan 3 kali juga penyaringan hingga bersih. Kemudian rendam kacang kedelai selama 1 malam. Tempat yang agak besar karena takutnya gak muat, jadi saya pindahkan tempat yang udah besar. Ini adalah kacang kedelai yang sudah direndam selama 1 malam. Kemudian cuci bersih hingga 3 kali ya. Nah, setelah dicuci bersih, kemudian masukkan kacang kedelai ke dalam blender. Secukupnya aja, setengah aja, karena blender saya sangat kecil, jadi saya menggunakan 3 kali blender. Berikan air 2 kali lipat dari kacang kedelai. Blender hingga halus selama 5 menit. Kemudian siapkan penyaringan dengan lap tangan agar memisahkan sari kacang kedelai dan juga ampasnya. Tuang kacang kedelai yang sudah di blender tadi. Kemudian peras dan remas hingga airnya turun ke bawah. Nah, ini adalah ampas kacang kedelai yang sudah saya peras tadi. Saring sekali lagi sari kacang kedelai agar mendapatkan hasil yang maksimal. Hidupkan kompor dengan api besar. Kemudian masak sari kacang kedelai hingga mendidih.
Diaduk terus ya, agar di bagian bawahnya tidak gosong atau hangus ya. Setelah mendidih, kemudian kita ambil nih busa-busa yang ada di atasnya, biar tahu kita lebih maksimal hasilnya. Kemudian berikan asam sitrat. Ini saya pakai merek yang kupu-kupu ya. Berikan asam sitrat sebanyak setengah sendok makan. Kemudian aduk hingga rata sampai sari kacang kedelai menggumpal. Nah, ini udah menggumpal ya teman-teman. Ini seperti susu basi. Kemudian saya siapkan penyaringan untuk menurunkan kadar air yang terdapat di sari kacang kedelai ini agar dia menjadi tahu. Jadi saya menggunakan lap tangan aja. Nah, setelah seperti ini airnya akan menurun ke bawah. Kemudian kalau kalian ada alat untuk ngepresnya, kasih presan. Perlakuan kedua saya menggunakan jeruk nipis. Kemudian saya belah 2 jeruk nipis ini. Cara masaknya sama dengan menggunakan asam sitrat tadi. Tunggu hingga agak hangat-hangat kuku, baru dimasukkan jeruk nipis yang sudah saya peras. Kemudian saya saring menggunakan saringan tahu. Karena saya nggak ada alat lagi di rumah, jadi saya menggunakan ini aja. Nah, ini adalah tahu yang sudah saya press. Kemudian saya tuangkan ke tempat wadah dan akan saya potong ya, agar kita tahu hasil tahu yang telah kita buat. Ini saya buatnya tipis karena wadah untuk penyaringannya hanya kecil, jadi saya bikinnya tahu tipis aja. Ini teman-teman hasilnya padat kok, bagus. Ini hasil tahu yang menggunakan asam sitrat. Dan sampel kedua ini tahu yang menggunakan jeruk nipis. Teksturnya sama-sama padat dan lembut seperti asam sitrat tadi. Dan ini saya juga buat tahu tipis saja karena tempat penyaringan punya saya hanya segini. Dan ini hasilnya. Oke teman-teman, ini hasil 2 sampel tahu yang saya masak dengan jeruk nipis dan asam sitrat. Tahu siap digoreng.